Sobat-Sobat CCG, balik lagi di YouTube channel Cognoscientific Consulting Group bersama saya Nurul Amalia dan rekan saya. Saya Anissa. Hari ini kita mau ngapain nih Kamili? Hari ini kita sedang ada di Gedung Kementerian Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kita mau ngapain nih, Anissa? Ya, jadi kita mau ada kegiatan seru nih. Kita mau bincang-bincang sama salah satu ASN di Kemendikdasmen ini. Penasaran kan siapa? Ikuti terus ya. Nah, Sobat-Sobat CCG, sekarang saya berada di Gedung C lantai 10, Gedung Kemendikdasmen. Sekarang saya kehadiran tamu spesial, salah satu ASN dari Biro SDM Kemendikdasmen, yaitu Pak Aryo. Mungkin dari Pak Aryo bisa jelaskan dulu, perkenalkan diri dulu, siapa jabatannya dan juga unit kerja dari Pak Aryo dan juga tugas fungsinya. Baik, terima kasih Mbak Mili. Perkenalkan teman-teman, saya Aryo dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda dan juga sekaligus diamanatkan oleh pimpinan menjadi Ketua Tim Tata Laksana di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas kami yang pertama adalah kami melakukan penyusunan peta proses bisnis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu juga penyusunan dokumen prosedur operasional standar administrasi pemerintahan baik makro maupun mikro, dan juga penerapannya dan juga pengembangan sistem kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terakhir, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, teman-teman, saksikan talkshow saya bersama Pak Aryo dan juga Mbak Anissa di sesi selanjutnya. Stay tune. Halo Sobat-Sobat CCG, balik lagi ke CCG Talkshow. Tadi saya sudah berbincang-bincang singkat dengan Pak Aryo terkait pengalaman kerja dan juga tugas fungsi apa yang menjadi tanggung jawab Pak Aryo sebagai ASN di Kemendikdasmen. Nah, sekarang kita lanjut ke talkshow bersama Mbak Anissa juga dan Pak Aryo juga. Oke, mungkin pertanyaan saya ya Pak Aryo. Tadi Pak Aryo juga sudah menjelaskan kalau di Kemendikdasmen, khususnya di Biro OSDM, Pak Aryo membidangi di penataan tata laksana. Nah, boleh ceritain dulu historis dari penataan tata laksana di Kemendikdasmen. Oke, baik, terima kasih. Penataan tata laksana di Kemendikdasmen ini dimulai kita dari penataan peta proses bisnis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Dalam hal penataan peta proses bisnis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami melibatkan seluruh unit kerja ya yang pengampunya kegiatan, pengampunya aktivitas di dalam kementerian. Jadi di Biro SDM itu tidak menyusun sendiri tetapi melibatkan unit kerja terkait ya. Setelah itu kami lanjutkan dengan penyusunan dokumen prosedur operasional standar ya, baik prosedur operasional makro maupun prosedur operasional standar yang mikro. Nah, hal ini penting karena di dalam dokumen kami menyebutnya dokumen pos AP baik itu makro maupun mikro, ini adalah sebagai turunan dari pelaksanaan peta proses bisnis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya apa? Hal-hal yang operasional itu nanti apa saja yang harus dilakukan oleh ASN di Kemendikdasmen itu perlu dipetakan atau perlu dilegalkan dalam dokumen prosedur operasional standar administrasi pemerintahan di Kemendikdasmen, sehingga pelaksanaan kerja-kerja pegawai di ASN di Kemendikdasmen itu tidak akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan juga menjadikan pekerjaan yang berlangsung secara operasional tersebut menjadi pekerjaan yang lebih efektif, efisien, dan juga tentu akuntabel. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Anissa mau bertanya? Oke, mungkin berbicara terkait dokumen tata laksana ya Pak Aryo ya. Ini kan tadi kan Pak Aryo juga sempat menyinggung terkait probis, SOP gitu ya. Nah, bagaimana sih keterkaitan antara dokumen tata laksana gitu ya dalam pencapaian visi misi dan juga tentunya renstra ya di dalam suatu instansi. Nah, itu bagaimana Pak Aryo? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melihat dulu renstra dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Tujuannya apa? Apa yang sebenarnya ingin goals-nya itu dicapai oleh kementerian. Nah, dari dokumen renstra tersebut kami tentu berkoordinasi dengan teman-teman dari Biro Perencanaan yang
penyusun dari dokumen Renstra tersebut, sebenarnya cara membacanya seperti apa, strateginya apa, sasarannya apa. Nah, hal-hal itulah yang nantinya kami rumuskan di Biro OSDM itu dalam bentuk peta proses bisnis. Nah, peta proses bisnis ini adalah sebagai dokumen ya yang berbicara mengenai cara-cara untuk kementerian ini untuk mencapai goals-nya yang telah tercantum di dalam dokumen Renstra tersebut. Itu Mbak Anissa. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih sebenarnya. Saya tanya dulu nih ya, Mbak Mili ya, izinnya nih. Sebenarnya dokumen tata laksana apa aja sih yang wajib dimiliki oleh instansi pemerintah? Kan pasti ini para instansi pemerintah yang lain pun juga tentunya mau tahu nih apa aja sih sebenarnya yang wajib gitu ya dimiliki oleh instansi pemerintah terkait dokumen tata laksana ini. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30, Permenpan Nomor 19 tahun 2018, Permenpan 35 tahun 2012, dan juga Permenpan Nomor 7 tahun 2022, dokumen-dokumen penataan tata laksana yang perlu untuk dibuat oleh kementerian lembaga adalah yang pertama tentu peta proses bisnis. Kalau kita berbicara mengenai peta proses bisnis, teman-teman semua, itu adalah bagaimana cara kita sebenarnya, strategi kita untuk mewujudkan apa yang ditargetkan di dalam Renstra, gitu ya. Jadi istilahnya kalau dulu tuh teman-teman saya di tata laksana itu menyebutnya adalah dapurnya kementerian. Bagaimana sebenarnya proses bisnis ini menjadi dapurnya kementerian, cara memasaknya, proses memasaknya sehingga menjadi output yang bernilai manfaat oleh kementerian gitu ya. Nah, kalau saya lebih senang proses bisnis itu lebih senang menyebutnya sebagai engine room-nya kementerian gitu ya. Jadi bagaimana menghasilkan output yang bernilai manfaat sehingga bisa dinikmati oleh pengguna layanan maupun stakeholder kita. Nah, hal ini tentu perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen prosedur operasional standar. Kalau tadi kita berbicara proses bisnis, tentu kalau proses bisnis itu hal yang paling strategis, holistik, dan jangka panjang kan begitu ya. Nah, kan perlu diterjemahkan di dalam hal-hal yang sangat operasional. Nah, hal yang operasional itu adalah dokumen prosedur operasional standar. Kami menyebutnya dokumen POS-AP ya. Nah, di dalam dokumen POS-AP ini, baik itu POS-AP makro maupun POS-AP mikro, ini adalah cara-cara yang operasional bagaimana seorang pegawai ASN di Kemendikdasmen ini melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ini dalam hal mendukung Renstra. Kalau kita tarik cascading-nya ke atas gitu ya. Ini kan juga mendukung Renstra juga, cuman memang ini POS-AP ini kita berbicara hal-hal yang sangat operasional. Nah, tentu tadi saya juga menyinggung teman-teman semua, yaitu di Permenpan 7 tahun 2022 ini terkait dengan sistem kerja. Teman-teman, kalau kementerian lembaga saat ini kan sudah reformasinya birokrasinya sudah disederhanakan gitu ya. Birokrasinya disederhanakan, tentu ini harus diikuti juga dengan proses bisnis yang lebih sederhana, dan juga apalagi dengan hal-hal yang operasional, yaitu dokumen POS-AP tadi, prosedur operasional standar, baik ke makro maupun mikro. Artinya kalau dulu kita mengenal jabatan yang eselon 3, eselon 4, kabar, kabit gitu ya, kasubag, saat ini sudah tidak lagi, dan tentu itu juga harus tergambar di dalam dokumen POS-AP yang menggambarkan hubungan kerja yang terkait di dalam POS-AP itu yang lebih dipangkas gitu ya, alur birokrasinya lebih dipangkas, sehingga hasil output dari apa yang kita lakukan itu lebih cepat, dan juga pelaporan pimpinan itu juga lebih cepat daripada yang sebelumnya. Oke, jadi memang yang wajib itu ada progis dan juga pos ya. Pos itu kalau SOP gitu ya, kalau misalnya di sini cuma istilahnya pos, yang mana progis dan pos ini kan saling berkaitan satu sama lain, di mana pos ini merupakan lebih alur yang jauh lebih detail dari peta proses bisnis. Mungkin ini. Oke, tadi kan Pak Aryo juga sudah menyampaikan ya, jadi ada beberapa dokumen penataan tata laksana yang penting, yaitu peta proses bisnis, Permenpan RP nomor 19 tahun 2018, lalu juga ada POS-AP dari Permenpan 35 tahun 2012, lalu menyinggung juga terkait Permenpan 7 tahun 2022 terkait sistem kerja. Nah, tadi kan kita sudah bahas kalau peta proses bisnis, POS-AP, sistem kerja itu merupakan dapurnya dari Biro OSDM dalam hal ini tata laksana.
tadi kita baru berbicara di level perumusannya nih, penyusunannya melibatkan siapa aja yang terlibat. Nah, kalau tahap selanjutnya kan adalah implementasi. Nah, bagaimana dokumen tersebut disosialisasi, diinternalisasi di Kemendikdasmen yang tidak hanya di kantor pusat, tetapi Kemendikdasmen kan banyak Pak, ada eselon 1, eselon 2, sampai ke UPT. Nah, boleh dijelaskan dari Pak Aryo, bagaimana sih cara internalisasi dokumen tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mili. Teman-teman semua, jadi kita sama-sama tahu ya bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis itu ada di lingkup kementerian itu adalah penyusunan peta proses bisnis di level 3, ya, di mana di situ menggambarkan hubungan kerja antara unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen atau di lingkungan kementerian lembaga itu. Dan juga ini perlu juga disusun peta proses bisnis di level yang selanjutnya, di level 4, yaitu di lingkup eselon 1, teman-teman semua. Nah, setelah itu perlu kita Biro OSDM itu berkewajiban mendampingi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen, baik itu di lingkup pusat maupun di lingkup UPT sampai di daerah, untuk melakukan penyusunan dokumen pos AP-nya gitu ya. Jadi kalau di lingkup unit kerja itu proses bisnisnya adalah SOP atau pos AP gitu ya, baik itu pos AP makro maupun pos AP mikro, yang nantinya akan menjadi panduan bagi ASN di lingkup pusat maupun di lingkup UPT di daerah untuk melaksanakan pekerjaannya secara operasional, detail, menyeluruh sehari-hari gitu ya. Jadi kitabnya itu adalah dokumen pos AP itu. Nah, sebelum kita menyusun dokumen pos AP itu, teman-teman semua, kita perlu untuk menyosialisasikan peta proses bisnis kementerian yang sudah ditetapkan. Ini loh peta proses bisnis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Selanjutnya kita menyampaikan melalui surat keputusan menteri, ya, bahwa melalui diktum yang berbunyi bahwa ini perlu ditindaklanjuti untuk cara-cara yang lebih detail dan operasional melalui dokumen SOP atau pos AP. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh teman-teman di unit kerja, menyusun dokumen OSAP, dan juga tentu yang lebih penting daripada itu adalah pengimplementasiannya, penerapannya di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Jadi yang ingin kami tekankan di sini adalah tadi ya, sosialisasi, dan tentu yang paling penting adalah dokumen pos AP ini yang nanti disusun oleh teman-teman di lingkungan unit kerja itu bukan hanya dokumen sekedar administrasi saja, tapi adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi pekerjaan sehari-hari di seluruh ASN di lingkungan Kemendikdasmen. Begitu, Mbak Mil. Bagaimana caranya? Tentu kami yang SDM-nya terbatas ini perlu untuk bekerja sama dengan teman-teman di sekretariat unit utama atau sekretariat eselon 1 di lingkungan Kemendikdasmen.